إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون فيه. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, tiada ungkapan yang lebih indah yang kita ucapkan di pagi hari ini melebihi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah 1 bulan berperang melawan segala bentuk bisikan dan rayuan syaitan. Hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi mereka yang telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, menahan lapar, menahan keringnya kerongkongan, dan menahan seluruh larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah di hari ini terlantunkan dalam untaian kalimat tasbih, tahmid dan takbir, kalimat yang bermakna pengakuan atas kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang bermakna pujian atas segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat ini bermakna pengagungan atas segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jamaah sekalian, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semua. Dosa demi dosa yang kita lakukan, kesalahan demi kesalahan yang tak pernah kita hentikan, kekurangan demi kekurangan yang senantiasa kita kerjakan. Namun lihatlah, Allah yang maha penyayang itu tidak pernah henti-hentinya menurunkan rahmat dan kebaikannya kepada kita sekalian. Maka dengan alasan apa lagi kita tidak bersyukur kepada Allah? Apalagi alasan kita tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pasca Ramadan tahun ini kiranya kita sangat perlu untuk mengevaluasi diri masing-masing. Kita juga perlu memahami dengan baik bahawa seluruh perintah ibadah yang Allah syariatkan tidak lepas dari tujuan-tujuan mulia yang manfaatnya akan kembali kepada kita yang melakukannya, terutama dalam membentuk mentalitas dan kepribadian seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yaitu hamba yang merasa senantiasa diawasi gerak-geriknya oleh Allah, hamba-hamba yang merasa takut kepada Allah, hamba-hamba yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1446 Hijriah yang baru saja pergi meninggalkan kita semua bisa saja merupakan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kepergian Ramadan tahun ini jamaah sekalian
harus kita hantarkan dengan menggali dan menguak hikmah serta pelajaran selama Ramadan membersamai kita 30 hari di tahun ini. Setidaknya melalui mimbar Idul Fitri hari ini ada 3 pesan dan kesan serta hikmah Ramadan yang akan kita jadikan refleksi dan renungan bersama. Yang pertama, sepeninggal Ramadan jamaah sekalian, hendaklah kita benar-benar telah mengalami perubahan dan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tujuan utama dari orang yang berpuasa itu adalah terjadinya peningkatan ketakwaan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 1 pekan ke depan jamaah sekalian, kita semua sudah kembali beraktivitas. Yang bekerja di kantor sudah kembali ke kantornya masing-masing. Namun kemudian, apakah nilai-nilai Ramadan selama 1 bulan ini yang mengajarkan ketakwaan sudah bisa kita implementasikan di dalam kantornya masing-masing? Sudahkah Ramadan selama 1 bulan yang mengajarkan ketakwaan itu sudah masuk ke dalam kantor-kantor kita? Jika tidak jamaah sekalian, lantas ketakwaan tidak masuk ke dalam kantor-kantor kita, lantas apa pesan dan kesan Ramadan selama 1 bulan membersamai kita? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berprofesi sebagai pedagang, 1 pekan ke depan aktivitas ekonomi di pasar sudah kembali normal kembali. Transaksi dan muamalah di pasar-pasar sudah akan kembali berjalan. Namun pertanyaannya, apakah Ramadan sudah berhasil mendidik para pedagang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang jujur ketika berdagang? Sebagaimana Ramadan mengajarkan kejujuran dalam berpuasa. Sudah tidak lagi berbuat curang ketika menimbang, tidak lagi menipu banyak orang, tidak mengurangi takaran dalam perdagangannya. Ataukah Ramadan tahun ini sudah berhasil mendidik dan merubah mental kita sebagai pedagang untuk menjadi pedagang yang jujur dan amanah, serta pedagang yang dirindukan surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang berprofesi sebagai pejabat pemerintahan atau jabatan-jabatan penting lainnya, sudahkah kiranya Ramadan mendidik dan berhasil merubah sikap dan mental para pejabat yang banyak korupsi, yang tidak takut merampok uang rakyat? Kira-kira sudahkah Ramadan berhasil mendidik para elit, para pejabat untuk takut membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan masyarakat? Atau apapun profesi kita di luar sana jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita tanyakan secara sadar dan penuh penghayatan, sudahkah Ramadan tahun ini berhasil mendidik jiwa kita untuk memancarkan kebaikan pada semesta? Bukankah ketika orang berpuasa dipancing untuk bertengkar, Rasulullah memberikan petunjuk untuk mengatakan, saya adalah orang yang berpuasa. Ini menandakan bahwa pasca Ramadan pun nilai-nilai ini harusnya hadir pada jiwa, alam, pikiran dan interaksi aktivitas kita di ruang-ruang publik. Ramadan semestinya akan melahirkan dan meluruhkan nafsu angkara di ruang nyata, bukan puasa verbal semata yang menahan lapar dan dahaga semata. Namun yang diinginkan adalah nilai-nilai Ramadan itu masuk ke dalam hati sanubari dan jiwa kita, mendidik ke arah yang lebih positif, yang terus kita rasakan dan berusaha mengaplikasikannya meskipun telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kata penutup dari ayat kewajiban berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab, tattaqun itu adalah bentuk fi'il mudhari yang bermakna istimrar, berkelanjutan. Artinya Allah menginginkan setelah hamba-hambanya berpuasa selama 1 bulan lamanya, terjadi ketakwaan yang berkelanjutan, bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, tapi ketakwaan yang terus berlanjut meskipun telah berada di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah yang rabbani, jangan hanya menjadi hamba-hamba Ramadan yang kelihatan takwanya hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai tommi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia, renungan yang kedua. Ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan itu wajib ditutup dengan kita membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Ibadah puasa yang hubungannya dengan Allah ternyata akhirnya adalah melahirkan kepedulian sosial kepada sesama. Ibadah solat pun demikian, yang merupakan ibadah yang paling sakral dan fundamental, ternyata juga harus diakhiri dengan ucapan salam ke kanan dan ke kiri, yang maknanya adalah mendoakan dan perhatian kepada sesama kita. Demikian halnya dengan ibadah haji, yang merupakan ibadah yang berdimensi hablum minallah. Namun tatkala ada pelanggaran di dalam ibadah haji, maka diwajibkan di dalamnya untuk membayar denda yang dibayarkan kepada saudara-saudara kita. Ini pun menandakan bahwa ibadah haji yang begitu agung pada akhirnya juga harus melahirkan kepedulian kepada sesama. Jamaah sekalian yang berbahagia, ajaran agama Islam sebagai petunjuk yang memberikan rahmat bagi semesta memang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah semata, namun Islam juga mengatur, bahkan memberikan porsi yang lebih besar terkait hubungan kita dengan manusia, dengan sesama. Jika ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai ibadah individual, maka akan ada 100 ayat lainnya yang berbicara tentang permasalahan sosial. Di dalam kitab Sahih Muslim, salah satu kitab hadis yang menjadi rujukan utama kaum muslimin, dapat kita temukan bahwa jumlah hadis-hadis Rasulullah yang membahas hal-hal yang berdimensi sosial 3 kali lipat lebih banyak daripada hadis-hadis yang mengatur ibadah individual. Dalam banyak untaian hadisnya, Rasulullah begitu mengapresiasi umatnya akan keutamaan ibadah-ibadah yang berdimensi sosial. Bahkan tak jarang Rasulullah mengaitkan persoalan keimanan dengan kepekaan terhadap sesama. Karena idealnya jamaah sekalian, keimanan yang benar akan melahirkan tindakan-tindakan kebaikan yang sejalan dengan prinsip etika dan moral universal. Contohnya, Rasulullah bersabda yang artinya, tidak beriman orang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara dia mengetahui tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa bukti keimanan yang benar kepada Allah tidak hanya sebatas kita rajin solat, tidak hanya sekedar rajin puasa Ramadan. Iman yang benar itu tidak hanya rajin haji dan umroh, keluar dari rumah untuk membantu saudaraku, memenuhi keperluan saudaraku, itu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada aku iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi atau di masjidku ini. Konteks hadis ini juga jamaah sekalian menandakan keutamaan ibadah sosial. Rasulullah mengatakan bahwa membantu memenuhi kebutuhan saudara kita itu pahalanya jauh lebih besar daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi yang kita ketahui memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa jamaah sekalian? Karena iktikaf itu hanya ibadah individual, ibadah pribadi, yang manfaatnya hanya kita sendiri yang rasakan. Tapi jika kita keluar dari rumah, membantu saudara-saudara kita yang susah, memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu pahalanya, manfaatnya, maslahatnya kembali kepada kemaslahatan orang banyak. Ini ibadah sosial. Singkatnya jamaah sekalian, Ramadan yang meninggalkan kita tahun ini harus menyisakan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Ramadan seharusnya menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jangan ada lagi ungkapan yang penting saya baik, yang penting saya soleh, yang penting saya solat, yang penting saya kenyang. Muslim yang baik harus melahirkan kepedulian sosial. Saya baik, orang lain juga harus baik. Saya sudah taat kepada Allah, bagaimana caranya kita juga mengajak orang lain taat. Saya kenyang, di rumah saya berkecukupan, juga harus kita lihat tetangga kiri kanan kita jamaah sekalian. Jika puasa tidak melahirkan kepedulian sosial, di mana artinya Ramadan bagi kita jamaah sekalian? Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik
adalah manusia yang paling banyak kontribusinya kepada orang lain. Di antara kita di sini, ribuan yang hadir di antara kita pada hari ini, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling banyak kepeduliannya kepada orang lain, yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Renungan ketiga jamaah sekalian, yang terakhir. Selama 1 bulan kita ditempa oleh Ramadan, kita sudah berusaha beramal soleh, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita. Allah menggambarkan ada seorang wanita dalam ayat ini. Apa pekerjaannya? Wanita ini pekerjaannya memintal benang. Pagi sampai sore itu merapikan benang-benang yang kusut, memintal benang-benang yang lemah. Namun jamaah sekalian, tatkala sudah malam, benangnya sudah rapi, benangnya sudah kuat, pergi hambur kembali. Allah mengatakan jangan menjadi orang seperti ini. Ayat di atas patut menjadi renungan buat kita semua. Allah merekam kisah wanita yang berbuat dengan perbuatan yang sia-sia itu. Jamaah sekalian, 1 bulan maki ini, latih diri tak mungkin 30 malam kita selalu solat malam dan solat witir. Pertahankan. Jangan sampai baru 1 Syawal, baru 2 Syawal hilang mi witir tak. Jangan sampai baru 1 Syawal, baru 2 Syawal, 3 Syawal hilang mi solat malam tak. 1 bulan ini kita sudah selalu latih diri kita solat berjamaah di masjid. Di bulan suci Ramadan, jangan sampai baru hari ini 1 Syawal tidak ada maki di saf-saf solat berjamaah solat zuhur, hilang maki dari saf-saf solat asar, hilang maki dari saf-saf solat maghrib. 30 hari 30 malam kita mungkin tiap hari mengaji, tiap hari baca Quran. Jangan sampai baru 1 Syawal hilang mi Qurannya. Jamaah sekalian, kita sudah berusaha setengah mati melatih hati kita ini untuk taat kepada Allah. Mari kita pertahankan. Jangan baru 1 Syawal, 2 Syawal sudah berguguran amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Dalam sebuah kisah jamaah sekalian, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah ketika itu di hadapan para sahabat-sahabat yang belum bisa menerima kepergian Rasulullah. Banyak sahabat yang tidak percaya kalau Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Pada saat itu Abu Bakar tampil berkhutbah di depan para sahabat. Salah satu isi khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di depan para sahabat, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Pada hari itu Abu Bakar mengingatkan, siapa yang selama ini beribadah, rajin beribadah karena gara-gara Muhammad saja, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang beribadah karena Allah, karena Tuhannya Muhammad, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Jamaah sekalian, saya ingin mengutip pidato Abu Bakar ini dengan mengatakan, siapa yang selama ini beribadah, 1 bulan ini rajin beribadah, bertakwa, takut kepada Allah hanya gara-gara Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan telah hilang tahun ini. Tapi siapa yang rajin beribadah, bertakwa kepada Allah gara-gara Tuhannya Ramadan, sesungguhnya Allah, Tuhannya Ramadan itu tetap ada di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, kalau kita rajin beribadah di bulan suci Ramadan, ketahuilah Dia adalah Allah yang sama yang kita sembah di luar bulan suci Ramadan. Mari kita pertahankan jamaah sekalian. Jangan kemudian kita terlalaikan. Kita sudah merapikan ibadah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertahankan dan banyak berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di luar bulan suci Ramadan 11 bulan mendatang. Demikianlah jamaah sekalian 3 renungan kita pasca bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita, memaafkan segala kesalahan dan kekurangan kita di dalamnya,
Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang hakiki, bukan hamba-hamba Ramadan yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan semata. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mengenal Allah di waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya mari sama-sama kita menghadirkan hati kita, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik permohonan. Mari kita mengangkat tangan kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah mendengar setiap munajat dan untaian permohonan hati kita. Allahumma ghfir, Allahumma ghfir, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan dan ampunkan dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan seluruh saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Allahumma ghfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sadaqatina waj'alhu amalan mabrura wa dhanban maghfura. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Allah, terimalah solat kami, terimalah puasa kami, terimalah solat malam kami, terimalah sedekah-sedekah kami. Jadikanlah amalan kami diterima dan dosa-dosa kami diampunkan. Allahumma aslih ummata Muhammadin wajma' kalimatahum 'alal haqqi wa wahhid sufufahum 'alat taqwa. Ya Allah, perbaikilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati mereka di atas kebenaran dan persatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuatkan barisan mereka di atas ketakwaan. Allahumma ansuril mustad'afina fi kulli makan wa fukka asral ma'surin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ihfadz biladana Indonesia wa bilada al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ihfadz biladal muslimina min kulli su' warzuqna al-amna wal iman was salamata wal ihsan. Allahumma barik lana fi a'malina wa awsalina wa azwajina wa dhurriyyatina waj'alna minal 'aidina wasyakirin. Allahumma la taj'al hadzal 'id akhir ahdina bi Ramadan wa a'idhu 'alaina a'waman 'adidah wa anta radin 'anna. Ya Allah, jangan jadikan Idul Fitri ini sebagai akhir pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Kembalikanlah Ramadan kepada kami semua ya Allah di tahun-tahun mendatang sementara Engkau ridha kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun. Allahumma innaka 'afuwun. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ampuni kami yang banyak dosa dan kesalahan ini ya Allah. Terimalah amal-amal kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la taj'al hadzal 'id, jangan Engkau jadikan Idul Fitri ini ya Allah akhir ahdina bi Ramadan, sebagai akhir pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma a'idhu 'alaina, kembalikan kepada kami ya Allah, pertemukan kepada kami Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Wa anta radin 'anna, dan Engkau ridho kepada kami. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat insyaallah, panjang umur sampai Ramadan lagi insyaallah. Kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Siti Aisyah. Ya. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Boleh. Taqabbalallah. Terima kasih banyak. Taqabbalallah. 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 Ada nambil tadi ada. Ada kayu tidak sebelah kali? Iya. Ada kemarin saya kirim filenya. Di Pak Ustaz Syafiq. Ya. Oh ya, banyak. Ada. Taqabbalallah minna wa minkum. Ayo foto. Allah. Mana Pak Ustaz? Pak Imam? Mana Pak Yun? Ya. Nanti gimana? Sini ke Ustaz. Sini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kasih banyak Ustaz. Sehat-sehat semua. Panjang umur sampai Ramadan. Ya, saya mau langsung ke Bone. Mau ke Ibu. Bone mana? Di Maret. Oh, Marco saya. Ya, di mana? Sebentar sore. Saya ini mau langsung ini. Saya langsung main ini. Sore bisa ya. Ada semua anggota di belakang itu. Oh, saya Maret dilewati pasarnya. Saya saya juga ada itu gerbang tentara. Oh iya. Masuk di dalam saya. Oh iya, makasih. Saya di sekolah SD-nya Maret baru masuk ke dalam. Ada yang berarti yang pengelola rumput laut ke dalam lagi. Oh, ke dalam lagi. Ayo. Boleh. Saya itu yang ada gerbang tentara, Ustaz. Oh, iya. Masuk di dalam Sandrego itu. Luar biasa Pak Ustaz. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Mulai pertama sampai Foto ke juru saya Ustaz. Saya berdua sama Ustaz. Ya. Supaya masuk semua. Live kayak orangnya. Mana? 3 orang. Ayo masuk kan deh. 3 orang kawan.
Remajanya sih tawas tas. Ambil kita, ambil gambarnya. Ambil gambarnya. Boleh. Sagi. Baju jaketmu itu. Sebagian bisa duduk sebagian. Ya. Begini kan, no? Bisa duduk sebagian. Iya, sebagian di depan. Dia masuk sakit, duduk ke sakit depan, nggak masuk sih. Ya. Ya. Oke. 1, 2. Duduk sini. Halo. Ada Pak. Duduk, tidak bagus kelihatan. Duduk ke, jaki, begitu pemain bola. Dapat jadi. Dapat. Ya. Tinggal je. 2. Sudah, alhamdulillah.